mempresentasikan hasil dari analisis dan observasi lapangan kami. Sebelum masuk materi, perkenalkan dulu, saya Feby Ferdiansyah dan teman saya. Nama saya Adi Satro. Saya Adi Hermawan. Saya Anissa Suciana Madani. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, kita masuk dulu ke profil perusahaan yang akan dibawakan oleh Anissa. Yang pertama kami akan menjelaskan tentang profil perusahaannya dulu. Nama usahanya itu Pabrik Tahu Beledug. Pemiliknya itu Bapak Asep Maulana Yusuf. Tahun berdirinya itu tahun 2023, tapi dikelola oleh pemilik yang pertama. Pemilik yang sekarang itu dari bulan Februari tahun 2025. Terus lokasinya itu ada di Desa Kulur, Dusun Beledug, Kabupaten Majalengka. Jenis usahanya itu industri kecil dan menengah atau IKM. Bidang usahanya itu pengolahan pangan, produksi tahu. Terus sistem produksinya itu produksi massal berkelanjutan atau semi tradisional. Kapasitas produksinya itu 5-6 kuintal tahu per hari. Terus produknya itu ada tahu mentah, tahu goreng, terus tahu kuning. Pemasarannya itu pasar-pasar tradisional di Majalengka dan Cirebon. Selanjutnya itu masuk ke proses pembuatan tahu. Yang pertamanya itu ada penimbangan kedelai. Bahan baku utamanya itu kedelai yang digunakannya itu berkisaran antara 9 sampai 10 kg per gilingannya. Yang kedua ada perendaman kedelai. Kedelainya itu dimasukkan ke dalam ember besar dan direndam dengan air bersih selama kurang lebih 2 hingga 3 jam. Selanjutnya itu penggilingan kedelai. Proses penggilingannya itu dilakukan untuk menghancurkan kedelai hingga menghasilkan bubur kedelai. Hasil penggilingan, bagian yang dimanfaatkannya itu adalah sari pati kedelainya, sedangkan ampasnya itu dipisahkan. Terus ada perebusan kedelai. Proses perebusannya itu dilakukan selama kurang lebih 15 menit hingga kedelai matang dan diaduk. Yang selanjutnya ada perebusan kedelai. Sari kedelainya itu terus diaduk agar pemanasan merata dan tidak menggumpal. Setelah proses perebusan selesai. Selanjutnya penggilingan kedelai. Sari kedelai kemudian disaring kembali untuk memastikan bahwa sari pati itu benar-benar terpisah dari sisa ampas yang digunakan. Selanjutnya ada penambahan air biang. Sari kedelai itu kemudian masuk ke tahap penggumpalan. Tahap ini digunakan air biang, yaitu air sisa dari proses sebelumnya yang berfungsi sebagai bahan penggumpal alami. Selanjutnya pemotongan tahu. Setelah menggumpal, adonan tahu dimasukkan ke dalam cetakan besar dengan bentuk tahu berupa kotak maupun segitiga yang ukurannya itu bervariasi. Setelah dicetak, tahunya dipres untuk mengeluarkan sisa air dan teksturnya menjadi lebih padat. Selanjutnya ada perendaman air bumbu. Tahu itu direndam dalam air yang diberi bumbu seperti garam, bawang putih dan bahan bumbu lainnya selama 1 hingga 2 menit. Yang tujuannya itu untuk memberikan cita rasa. Setelah itu tahunya dikeringkan selama kurang lebih 10 hingga 15 menit. Selanjutnya penggorengan tahu. Tahap akhir dalam proses produksinya itu adalah penggorengan tahu. Dalam 1 kali proses penggorengan biasanya 2 hingga 3 loyang tahu. Selanjutnya total biaya produksi. Yang pertama itu biaya bahan baku. Bahan baku utama yang digunakan dalam proses produksi tahu adalah kacang kedelai, garam, dan kunyit. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, bahan baku tersebut digunakan dalam jumlah sekitar 1 ton untuk kegiatan produksi selama kurang lebih 3 hari. Jenis bahan bakunya itu ada kacang kedelai, garam, dan kunyit. Kacang kedelai mengeluarkan biaya sebesar 10 juta, garam 700.000, kunyit 5 juta, dan total biaya bahan bakunya itu sebesar 15.700.000. Biaya bahan baku merupakan komponen biaya terbesar dalam proses produksi tahu. Total biaya bahan baku yang dikeluarkan oleh pabrik tahu ini selama periode penggunaan bahan baku tersebut adalah sebesar 15.700.000. Biaya ini mencerminkan tingginya ketergantungan usaha terhadap
sebagai bahan utama produksi. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung. Yang pertama ada data tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja itu ada 4 orang. Sistem upahnya itu borongan. Jam kerjanya itu 12 jam per hari. Terus upah pergilingan 20.000. Terus jumlah gilingan per hari itu mencapai 50 gilingan. Selanjutnya perhitungan upah tenaga kerja. Upah per hari 20.000 dikali 50 gilingan, total upah tenaga kerja per hari mencapai 1 juta. Upah per orang per hari 1 juta dibagi 4 orang, jadi upah per harinya itu kurang lebih 250. Terus ada ringkasan biaya tenaga kerja langsung. Total biaya tenaga kerja langsung per hari 20.000 dikali 50 gilingan sama dengan 1 juta. Terus biaya tenaga 1 juta dibagi 4 orang sama dengan 200. Biaya tenaga kerja tidak langsung itu tidak ada. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan biaya produksi selain biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Berdasarkan hasil observasi, biaya overhead pabrik yang dikeluarkan terdiri dari biaya listrik dan biaya bahan bakar. Biaya listrik per bulannya itu mencapai 1.100.000, terus biaya bahan bakarnya 450, jadi total BOP-nya itu 1.550.000. Penjelasannya itu biaya listrik per bulan kurang lebih 1.100.000, per harinya 1.100.000 dibagi 30 hari sama dengan 37.000. Terus biaya bahan bakar, kayu bakar atau serbuk gergaji 400.000 sampai 500.000 per bulan. Untuk per hari menghabiskan sekitar 15.000. Selanjutnya ada perhitungan biaya produksi. Biaya bahan baku mencapai biaya bahan baku 15.700.000, biaya tenaga kerja langsung 1 juta, terus biaya overhead pabrik 1.550.000, total biaya produksi 18.250.000. Berdasarkan hasil perhitungan, total biaya produksi yang dikeluarkan oleh pabrik tahu dalam satu periode produksi adalah sebesar 18.250.000. Biaya ini digunakan sebagai dasar untuk mengetahui biaya produksi per unit serta sebagai acuan dalam penentuan harga jual produk tahu. Dalam hasil wawancara dan observasi dijelaskan bahwa pada satu gilingan itu bisa menghasilkan kurang lebih 720 potong tahu. Kurang lebih 720 potong tahu dalam satu hari dapat dilakukan hingga 5 gilingan, dan biaya produksi per potong tahu berkisar antara 350 perak sampai 400. Informasi tersebut menunjukkan bahwa harga jual tahu masih berada di atas biaya produksi per unit, sehingga usaha pabrik tahu ini masih memiliki potensi keuntungan. Nah, selanjutnya itu ada SWOT atau SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui kondisi internal dan eksternal pabrik tahu ini. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, analisis ini mencakup tentang kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threat yang dihadapi oleh usaha pabrik tahu, sehingga dapat memberikan gambaran posisi usaha secara menyeluruh serta mendukung hasil analisis akuntansi biaya. Yang pertama itu ada strength, kekuatan. Pabrik tahu ini memiliki kekuatan berupa produksi rutin setiap hari dengan kapasitas cukup besar, sekitar 5 sampai 6 kintal per hari, sehingga mampu memenuhi permintaan pasar secara konsisten. Jangkauan pemasaran yang luas dari Majalengka hingga Cirebon juga menjadi keunggulan karena memperluas pasar. Selain itu, penggunaan sistem tenaga kerja borongan membuat biaya lebih fleksibel. Selisih harga jual yang jauh di atas biaya produksi menunjukkan potensi keuntungan yang baik. Terus ada weakness atau kelemahan.
pabrik tahu ini mempunyai kelemahan yang terletak dari pencatatan biaya yang belum terstruktur sesuai akuntansi biaya, sehingga biaya produksi per unit belum diketahui secara pasti. Selain itu, penggunaan peralatan produksi masih sederhana dan tradisional dapat mempengaruhi efisiensi biaya serta kualitas produksi. Perhitungan biaya per unit yang belum formal juga menyebabkan pengambilan keputusan usaha masih berdasarkan perkiraan, bukan data yang akurat. Selanjutnya yaitu ada opportunity atau peluang. Pabrik tahu ini memiliki peluang yang besar karena permintaan tahu yang stabil di masyarakat. Selain itu, penerapan pencatatan dan penghitungan akuntansi biaya yang lebih baik berpeluang membantu pengendalian biaya produksi dan meningkatkan laba usaha. Poin selanjutnya yang berada di analisis SWOT adalah poin threat atau ancaman. Pabrik tahu ini menghadapi ancaman berupa fluktuasi harga bahan baku, kedelai yang dapat meningkatkan biaya produksi, persaingan dengan pabrik tahu lain di sekitar wilayah usaha juga menjadi tantangan, terutama dalam persaingan harga dan kualitas produk. Selain itu, kenaikan biaya bahan bakar dan listrik sebagai biaya overhead dapat menekan keuntungan ketergantungan pada pasar tradisional serta kemungkinan penurunan daya beli masyarakat juga berisiko mempengaruhi tingkat penjualan. Sebelum masuk kesimpulan, ada yang ditanyakan? Izin bertanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rikja Maulana Asbi dari kelompok 2. Ingin menanyakan, nah tadi kan dari presentasi kalian itu tidak menyinggung atau menyebutkan tentang limbah ya. Nah, saya itu mau bertanya, limbah hasil produksi tahu itu dikemanain? Apakah dibuang apa digimanain gitu? Dari hasil penjelasan saudara. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rija. Pertanyaan soal limbah dari proses produksi tahu. Limbah dari produksi tahu ada dua macam ya. Yang pertama ada limbah air bekas perebusan. Nah, sama ampas tahu. Yang pertama air bekas perebusan bisa digunakan kembali jadi air biang. Nah, air biang itu fungsinya yang sudah seperti Anissa jelaskan, yaitu untuk penggumpalan protein-protein yang berada di dalam kedelai. Jadi untuk menggumbalkan tahu yang sudah digiling. Nah, setelah tahu menggumpal, selanjutnya ada limbah juga yang bernama ampas. Nah, ampas ini tuh seringkali pabrik tahu tuh suka diolah kembali dalam bentuk sering kita sebut dage. Nah, dage itu bisa diolah kembali menjadi gorengan. Nah, gorengan itu bisa dijual lagi. Tapi mungkin harga dari produk sampingan itu tidak begitu signifikan. Adakah pertanyaan selanjutnya? Perkenalkan, nama saya Salsabila. Izin bertanya. Melanjutkan pertanyaan dari Rija. Tahu dihasilkan bersamaan dengan produk sampingan berupa ampas tahu. Bagaimana Anda menentukan titik pisah? Dan metode apa yang paling tepat untuk mengalokasikan biaya produksi ke ampas tahu jika ampas tersebut dijual kembali? Apakah alokasi ini mempengaruhi harga pokok produksi tahu secara signifikan? Izin menjawab pertanyaan dari Salsabila. Itu tentang bagaimana menentukan titik pisah atau metode yang paling tepat mengalokasikan biaya ke produksi ke ampas tahu yang dijual kembali. Apakah alokasi itu mempengaruhi harga pokok produksi atau HPP secara signifikan? Jawabannya yaitu
Titik pisah itu terjadi karena proses produksi menghasilkan tahu dan ampas tahu secara bersamaan, biasanya setelah penjaringan sari kedelai. Terus juga karena ampas tahu adalah produksi sampingan, produksi yang paling tepat adalah metode nilai realisasi bersih atau NRV, atau metode pengurang pendapatan, yaitu hasil penjualan tahu yang digunakan untuk mengurangi biaya produksi tahu, bukan dialokasikan penuh ke ampas. Terus juga pengaruh ke HPP itu tidak signifikan karena nilai jual ampas tahu relatif kecil dan dibandingkan nilai tahu. Mungkin itu jawabannya. Baik, langsung aja ke kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil observasi dan pembahasan, pabrik tahu milik Bapak Hasim Maulana Yusuf di Desa Pulur ini yang berada di Dusun Geluduk, Kabupaten Majalengka, merupakan industri kecil dan menengah atau yang sering disebut juga IKM, yang berperan penting dalam perekonomian masyarakat, khususnya dalam penyediaan bahan pangan dan penciptaan lapangan kerja. Pabrik ini mampu memproduksi secara rutin hampir setiap hari dengan kapasitas sekitar 5-6 kuintal per hari, yang menunjukkan permintaan pasar relatif stabil. Proses produksi dilakukan secara bertahap dan terkontrol, mulai dari pengolahan bahan baku, kedelai, mulai dari pengolahan bahan baku kedelai hingga pengemasan. Meskipun masih menggunakan peralatan sederhana dan tradisional, hasil analisis SWOT atau SWOT menunjukkan bahwa pabrik memiliki kekuatan pada kapasitas produksi, jangkauan pemasaran, dan sistem biaya tenaga kerja yang fleksibel. Namun terdapat kelemahan dalam pencatatan keuangan dan perhitungan biaya produksi yang belum terstruktur. Peluang usaha masih terbuka luas karena tingginya konsumsi tahu, meskipun pabrik juga menghadapi ancaman berupa fluktuasi harga bahan baku, kenaikan biaya energi, dan persaingan usaha. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Bila topik walian daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.